Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan mengatur bullet dan numbering pada lembar kerja Microsoft Word. Sebelum kita menginjak ke tutorial, ada baiknya saya jelaskan dulu ya, apa itu bullet, apa itu numbering. Teman-teman sekalian bisa melihat ke barisan pada tab menu ini ya, pada tab menu di area yang saya tunjuk dengan mouse ini, dengan pointer mouse ini adalah yang disebut dengan bullet ya. Simbol-simbolnya seperti ini bisa kita pilih masing-masing yang akan kita gunakan. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah simbol-simbol untuk numbering ya, penomoran. Ini ada beberapa macam seperti ini. Kemudian satu lagi yang akan kita bahas nantinya adalah penomoran berupa multi level list, yaitu penomoran secara bertingkat ya. Ini biasa digunakan di dalam laporan-laporan ya, penomoran seperti ini, seperti skripsi, makalah, dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya berikut ini adalah beberapa contoh penulisan bullet, numbering, dan juga multi level list. Nah, seperti ini adalah contoh penulisan bullet ya, yaitu penomoran poin-poin seperti ini dengan menggunakan simbol. Nah, simbol seperti ini bisa kita ubah seperti sesuai yang kita inginkan. Kita klik pada area bullet ini, pada bagian anak panah kecil ini ya, kita klik, kemudian kita pilih simbol mana yang kita inginkan ya. Nah, kalau ini seperti lingkaran kecil, kemudian kotak kecil, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Kemudian tanda checklist juga bisa. Jika kita ingin mengganti seperti ini juga bisa. Kemudian contoh numbering adalah penomoran berurut seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa menggantinya juga dengan penomoran yang lain. Di sini pada simbol numbering bagian sebelah kanan sini ada anak panah kecil ya. Kita klik, kemudian ke bawahnya kita pilih yang mana yang diinginkan. Ini penomoran yang default ya, seperti ini 1, 2, 3. Ini ada kurungnya, kemudian ini pakai Romawi. Tinggal pilih ya teman-teman. Jika kita ingin mengganti tinggal diseleksi atau kita blok, kemudian kita pilih simbol numbering yang ingin kita pakai, atau A besar seperti ini, A, B, C, D dengan huruf kapital seperti ini, atau menggunakan seperti ini. Itulah teman-teman bedanya bullet dan numbering ya. Kemudian satu lagi adalah multi level list. Nah, multi level list adalah seperti ini teman-teman, penomoran dengan cara bertingkat ya. Yang saya maksud bertingkat adalah seperti ini.
Jadi penomoran yang pertama kali adalah pada contoh ini latar belakang kita kasih nomor bab 1.1. Nah, penomoran seperti ini biasanya kita temukan pada laporan-laporan, makalah ataupun skripsi. 1.1 ini mewakili bab 1 ya. Teman-teman bisa lihat bab 1 pendahuluan. Kemudian di sini kita lihat poin-poin penomorannya dengan multi level list seperti ini. Jadi maksudnya bab 1 pendahuluan itu dibagi dengan pembahasan seperti ini. Pertama adalah latar belakang. Nah, karena ini merupakan bab 1, maka penomoran yang pertama kali adalah angka 1 ya. Kemudian ini poin pertama diwakili dengan angka 1 juga. Jadi penomoran yang pertama adalah latar belakang 1.1, kemudian penomoran yang kedua adalah 1.2. Ini merupakan poin tujuan. Kemudian penomoran yang ketiga adalah 1.3 yang merupakan poin rumusan masalah. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, bertingkatnya adalah seperti ini ya, yang dimaksud dengan bertingkat ya. Dari poin masing-masing poin ini bisa dibagi lagi menjadi poin-poin di dalamnya ya. Pada poin latar belakang masih ada poin-poin yang mau dibahas sehingga diberikan penomoran lagi ya. Dalam poin 1.1 itu dibagi lagi menjadi poin-poin lagi, makanya akan diberikan penomoran seperti ini. 1.1 ini adalah mewakili poin dari poin latar belakang yang bernomor 1.1 ini ya, sehingga diberikan poin 1.1. Kemudian pada poin keduanya diberikan penomoran 1.1, titik 2, titik. Kemudian baru poinnya sini ya. Kemudian yang ketiga adalah 1.1, titik 3, titik. Terus baru ditulis poinnya. Sama pada perumusan masalah. Ini kan poin 1.3 ya, rumusan masalah ya. Kemudian jika ada poinnya lagi di dalamnya, maka akan diberikan nomor bertingkat menjadi secara berurutan seperti ini ya. 1.3.1, kemudian sini poinnya, kemudian 1.3.2, titik, baru sini poinnya. Kemudian yang berikutnya adalah 1.3.3, titik, baru ditulis poinnya ya. Nah, pada poin yang 1.3.1 sini juga ada poin-poin yang mau dibahas ya, yang merupakan perincian dari poin yang 1.3.1, sehingga penulisannya ditulis seperti ini ya, 1.3.1.1, kemudian di bawahnya adalah 1.3.1.2, selanjutnya 1.3.1.3 dan seterusnya ya. Sehingga penomoran bertingkat seperti ini ya, melanjutkan dari poin di atasnya ya, melanjutkan namun merupakan perinciannya ya. Kemudian bagaimana cara membuat masing-masing penomoran ini ya, bagaimana cara membuat bullet atau bullet ya, bullet ya mungkin ya dalam bahasa Inggris cara membacanya bullet, numbering, dan multi level list. Saya akan contohkan cara penulisannya ya. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara penulisannya,
Untuk pengaturannya, cara mengatur bullet dan numbering ini nanti tidak akan lepas dari pengaturan posisi dan bagaimana pengaturan ini ya, pemilihan simbol ya. Nah, untuk pengaturan posisi nanti tidak akan lepas dari pengaturan ini ya, left indent, hanging indent, dan ini ya, first line indent ya. Kita langsung saja bagaimana penulisan dari bullet dan numbering ya. Contohnya ini sekedar contoh, makanya saya akan tulis ala kadarnya saja ya, biar menghemat waktu, mempercepat waktu. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin memberikan perincian kota di Jawa Barat. Nah, kita tulis saja kota di Jawa Barat seperti ini, titik 2, kemudian enter. Nah, di sini adalah berupa penomoran yang berupa bullet atau diberikan tanda berupa simbol ya. Tadi sudah saya bilang simbolnya adalah seperti ini. Kita bisa memilih yang mana yang mau kita pakai. Misalnya seperti ini ya. Maka kita tulis saja, misalnya nah, secara posisi begitu kita mengklik ini ya, bullet ini, lokasinya atau areanya langsung ke kanan seperti ini ya. Ini kita bisa atur ya, kita bisa atur posisinya agar rapat ke kiri sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita tarik ke kiri ini ya, first line indent ya, kita tarik ke kiri, klik, tahan, geser ke kiri, lurus dengan K ya. Nah, begini. Nah, karena ini jaraknya terlalu lebar ya, jarak huruf pertama sama simbol ini terlalu lebar, kita juga bisa geser ke kiri ya. Caranya kita dekatkan penunjuk mouse pada ini ya, simbol indentasi tadi hingga berubah menjadi hanging indent ya. Jika kita dekatkan penunjuk mouse pada bagian yang paling atas, yang runcing ini akan menjadi hanging indent. Beda jika kita geser agak ke bawah ya, ini akan menjadi left indent ya. Makanya kita perlu menggeser penunjuk mouse ke bagian yang runcing sini ya, hingga menjadi hanging indent. Nah, baru diklik dan tahan, kemudian geser ke kiri ya. Nah, gini. Ini bisa kita geser-geser ya, seperti tadi. Nah, ini berubah menjadi hanging indent. Kita coba, kita geser ke sini. Nah, begitu ya teman-teman ya, untuk merapikan ya. Kita geser aja ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan penulisan seperti biasa. Letakkan insert point atau penunjuk mouse atau kursor pada bagian paling kanan, kemudian klik tekan enter di keyboard ya. Nah, ini otomatis akan dilanjutkan dengan penomoran dengan posisi yang lurus di atasnya. Kita lanjutkan contohnya saja. Kota di Jawa Barat, Bekasi, kemudian
misalnya kita hanya ingin menuliskan 3 saja, sedangkan sini sudah ada poin yang terakhir ya. Lalu bagaimana kita menghilangkan simbol ini ya? Teman-teman tidak usah bingung. Prinsipnya jika kita mengaktifkan simbol bullet ini ya, ini akan menjadi penomoran seperti ini. Nah, untuk menghilangkan penomoran seperti ini, karena ini sudah selesai kita menuliskan 3 poin ini, kita tinggal klik saja untuk mematikannya ya. Klik saja nih simbol bullet ini ya, pada ikon atau menu ini bullet, klik. Nah, hilang ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa menuliskan kalimat yang lain yang sekiranya mau ditulis ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian misalnya kita ingin menulis bullet lagi, sama, kita tinggal enter. Nah, kita pilih dengan bullet dengan simbol yang lain ya. Kita bisa klik di sini, klik dulu di sini. Nah, seperti tadi ini kita bisa luruskan dengan atasnya ya. Pada bagian left indent kita klik tahan, geser ke kiri hingga lurus lurus dengan yang atas ya, lepaskan. Nah, ini sama karena terlalu lebar jaraknya dengan huruf pertama, kita bisa luruskan dengan di atas. Dekatkan penunjuk mouse atau kursor ya hingga ke bagian yang runcing menghadap ke atas ini. Teman-teman jangan lupa di sana ada tulisan ya yang menunjukkan hanging indent ya. Jangan lupa harus ada tulisan yang menunjukkan hanging indent ya. Itu sebagai petunjuk ya. Klik tahan, kemudian geser ke kiri, lurus dengan di atas. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita ingin mengubah bentuk simbol dari numbering ya, kita ubah saja, misalnya yang centang ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan diubah ini kok geser ke sini lagi, sama, kita atur lagi seperti tadi ya. Pada first line indent kita geser ke kiri ya, kemudian pada ini hanging indent geser ke kiri, lurus dengan yang di atas. Itu teman-teman ya, untuk simbol numbering. Teman-teman bisa coba dengan simbol-simbol yang lain yang ada di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah kita coba dengan numbering ya. Kalau tadi ini bullet ya, maaf ya kalau salah sebut ya, bullet ya, yang tadi yang dengan simbol-simbol ini bullet ya teman-teman ya. Penomoran dengan bullet seperti ini dengan simbol ini. Sekarang kita menginjak pada numbering ya, angka ya. Untuk mengakhiri penomoran ini dengan bullet bisa juga dengan enter 2 kali teman-teman. Nah, gini ya, enter 2 kali juga hilang ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada simbol bullet ini sudah tidak aktif ya. Misalnya kita akan ganti dengan penomoran ya. Enter, kemudian aktifkan pada simbol ini ya, numbering ya. Nah, ini langsung terpilih ada numbering yang seperti ini. Kita bisa ubah ya teman-teman ya, misalnya angka seperti ini. Seperti tadi, ini langsung bergerak ke kanan ya, tidak rapi lurus dengan ke kiri ya. Kita bisa geser ke kiri seperti tadi. Arahkan penunjuk mouse pada first line indent ya, klik tahan, geser ke kiri, lepaskan. Nah, karena ini terlalu jauh jaraknya, kita luruskan dengan di atas.
arahkan penunjuk mouse pada hanging indent ya, hingga di sana muncul tulisan hanging indent. Geser ke, klik tahan, geser ke kiri, lurus dengan di atas, kita lepas. Enter, sehingga otomatis muncul penomoran ya. Langsung enter. Enter lagi. Nah, jika kita hanya ingin menuliskan 4 poin seperti ini ya, kemudian jika sudah selesai kita enter. Nah, di sana kan sudah otomatis muncul penomoran yang kelima ya. Untuk mengakhiri dan menghilangkan simbol penomoran yang dengan angka 5 ini, kita bisa menonaktifkan simbol ini ya, numbering ya. Klik saja, langsung hilang ya. Atau tadi seperti ini, jika muncul seperti ini, jika kita ingin mengakhiri penomoran ini, kita bisa enter 2 kali. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah penomoran dengan angka berurut seperti ini ya, numbering ya. Kalau kita ingin mengganti dengan numbering yang lain, kita bisa pergi ke simbol numbering seperti ini, tapi kita klik bagian sebelah kanan yang anak panah kecil ya. Kita pilih saja yang mana yang mau dituliskan. Misalnya sini, numbering dengan ABC yang huruf kapital ya, seperti ini. Nah, dengan diubah simbolnya, ini otomatis bergerak lagi ke kanan. Kita bisa rapikan seperti tadi. Arahkan penunjuk mouse pada first line indent, klik tahan, geser ke kiri, lurus di atas, lepas. Kemudian pada bagian hanging indent, nah muncul tulisan hanging indent ya. Kemudian klik tahan, geser ke kiri, lurus dengan di atas ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita sudah membahas bullet seperti ini ya, bullet, kemudian numbering ya teman-teman ya. Ini numbering. Kemudian satu lagi kita akan membahas bagaimana cara penulisan ini ya teman-teman ya, multi level list ya, penomoran secara bertingkat ya. Dikatakan bertingkat karena memang di dalam penomoran ini pada masing-masing poin bisa dirinci lagi dengan poin-poin yang berurutan kembali ya. Seperti ini penulisannya. Kita akan belajar bagaimana cara penulisannya ya teman-teman ya. Misalnya dalam sebuah laporan atau skripsi ya, biasanya kan ada pendahuluan gitu ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan gitu ya. Misalnya bab 1 pendahuluan itu akan dalam pembahasannya akan dirinci lagi ya menjadi beberapa poin ya. Misalnya pertama adalah latar belakang ya teman-teman. Karena ini bab 1, maka penomoran di sini penulisannya adalah angka 1 dulu ya. 1 titik 1 titik tekan
spacebar ya teman-teman. Spacebar itu adalah tombol yang panjang yang ada di keyboard ini ya, bagian bawah biasanya tekan. Nah ini otomatis akan menjadi penomoran ya teman-teman ya. Di sini pada numbering langsung aktif ya teman-teman, bisa lihat di sini akan berubah warnanya menjadi oranye ya, artinya ini adalah penomoran sudah aktif. Poin pertama adalah 1.1 titik latar belakang, dan poin kedua adalah misalnya saja tujuan, poin kedua, kemudian poin ketiga adalah misalnya rumusan salah. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Kemudian dari latar belakang misalnya ada poin-poinnya lagi ya teman-teman ya. Misalnya sini sudah latar belakang ya, misalnya di sini tinggal enter saja. Nah, karena ini penomoran yang ada di sini, ini tinggal dihapus saja ya dengan backspace ya teman-teman ya. Backspace ini anak panah ke kiri yang ada di tombol keyboard ya, anak panah ke kiri yang biasanya pada bagian atas ya. Nah, kemudian misalnya dari latar belakang ini akan dibagi menjadi poin-poin lagi. Pertama kita tulis poin 1 titik, poin ini ya, poin 1.1 titik ini kita tulis dulu 1.1 titik. Nah, poin pertama kita tulis angka 1, kemudian titik, baru spacebar ya, tekan tombol spacebar. Nah, ini otomatis akan menjadi penomoran seperti tadi. Ini teman-teman bisa lihat bagian simbol atau menu numbering langsung aktif ya. Nah, karena ini di sini posisinya, sehingga ini tidak rapi ya teman-teman. Kita perlu mengaturnya ya, mengatur penomoran untuk multi level list ya. Sama seperti tadi, kita geser dulu ke kanan ya. Kita geser dulu ke kanan, nanti kita atur ya ini untuk left indentnya ya, first line indent. Dekatkan penunjuk mouse pada first line indent, kemudian klik tahan, geser lurus dengan ini ya, latar belakang huruf L ini ya. Gini ya teman-teman ya. Nah, karena ini terlalu jauh, karena saya geser tadi, maka yang hanging indent ini hanging indent, geser lagi ke kiri, klik tahan, geser ke kiri sini. Kemudian kita tinggal menuliskan poin-poinnya apa saja ya. Karena ini sebagai contoh, saya tulis saja poin ya, poin pertama gitu ya. Tinggal enter ya. Ini otomatis akan lurus ke bawah ya, dari atas ke bawah teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh ini ketika kita langsung ya, dari ada poin seperti ini latar belakang, kemudian langsung diawali langsung dengan penomoran. Lalu bagaimana jika di bawah latar belakang ini kita ingin mengisi dulu dengan artikel ya, misalnya pengetikan dulu ya. Misalnya seperti ini, di bawahnya kita ingin menulis dulu apa gitu ya teman-teman ya.
kemudian baru penomoran ya. Nah, sama teman-teman ya, setelah kita menulis misalnya baru kemudian penomoran dengan multi level list, sama kita tulis dulu seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita tulis dulu ini ya, poin 1.1 ya, titik 1, karena ini poin pertama, kita tulis 1 sehingga nomornya adalah 1.1.1 titik baru tekan spacebar. Nah, seperti tadi, karena itu bergerak ke kiri, kita akan rapikan ya. First line indent, klik tahan, geser ke kanan, luruskan dengan yang di atas ya. Nah, kemudian pada hanging indent, karena ini jaraknya terlalu jauh, jika kita tulis yang terlalu jauh teman-teman ya. Nah, ini kan jaraknya kan jauh ya. Kita arahkan penunjuk mouse pada hanging indent ya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini hanging indent pada bagian runcing. Kalau kita geser sedikit ke bawah, ini akan menjadi left indent ya. Kita arahkan ke hanging indent, klik tahan, geser ke kiri, kemudian baru poin tuh, kemudian tinggal enter saja teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman terlanjur menekan enter seperti ini ya, lalu bagaimana menghilangkan angka 115 itu? Caranya, teman-teman tinggal klik aja ini ya, menonaktifkan ini ya, simbol numbering yang di atas ini ya. Ini ya. Ini kan menyala. Nah, teman-teman klik saja ini. Nah, dengan kosong seperti ini, caranya tinggal tekan delete saja ya. Nah, ini akan otomatis naik teman-teman ya. Kemudian untuk penomoran bertingkat pada poin-poin yang di sini, ini sama caranya ya. Namun misalnya dari poin-poin yang di sini, mungkin ada lagi perincian ya, seperti ini yang membuat perincian lagi ya. Misalnya pada poin kedua, enter. Nah, ini tinggal kita hapus dengan backspace ya teman-teman ya. Misalnya kita menulis dulu apa, misalnya ini ada perincian lagi. Nah, tulis dulu poin 1.1.2 ya, tulis dulu kita ya, 1.1.2 kemudian tekan spacebar atau tekan spasi gitu ya. Nah, ini otomatis akan menjadi penomoran. Teman-teman bisa lihat pada simbol penomoran langsung aktif. Karena ini posisinya bergeser ke sini, kita geser ke kanan ya teman-teman ya. Caranya seperti tadi ya. Nah, ini first line indent, klik tahan, geser ke kanan, luruskan dengan poin kalimat huruf pertama ya. Nah, karena ini jaraknya terlalu jauh, kita sesuaikan ya. Dekatkan penunjuk mouse pada hanging indent, klik tahan, geser ke kiri, misalnya kita ketik enter. Lihat, dengan kita memberikan penomoran pada poin-poin yang di sini ya, yang 1.1.2
ini setelah kita memberikan penomoran baru, namun sini penomorannya melanjutkan di sini ya, melanjutkan dari sini ya, 1.1.2 ya, sehingga menjadi 1.1.3 ya. Nah, ini adalah kesalahan ya teman-teman ya, ini salah ya. Lalu bagaimana membetulkannya? Caranya teman-teman nggak usah bingung, klik saja pada angka ini ya, penomoran, sehingga berubah menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian langsung saja kita tulis 1.1.2, karena ini merupakan perincian dari poin 1.1.2, kita berikan poin yang pertama ya, 1.1 titik, kemudian tekan spasi ya, atau spacebar ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan perincian yang di sini ya teman-teman ya. Karena posisinya masih di sini, kita geser seperti tadi. First line indent masuknya ke sini teman-teman. Kemudian ini terlalu lebar, kita geser ke kiri lagi. Nah, ini sudah ada poin 1. Kemudian dilanjutkan dengan enter ya, langsung otomatis membuat penomoran baru ya teman-teman ya. Ketik saja, ini sekedar contoh, saya ketik asal, kemudian enter. Nah, itu akan menjadi penomoran baru gitu ya teman-teman ya. Nah, kita terlanjur menekan enter, di sini sudah ada penomoran. Lalu bagaimana menghilangkan ini ya? Caranya seperti tadi teman-teman, pada bagian simbol yang menyala ini, simbol penomoran ini atau ikon penomoran ini kan menyala, kita tinggal klik saja teman-teman hingga menjadi nonaktif ya. Nah, dengan kita mematikan penomoran tadi, ini akan menjadi spasi yang renggang seperti ini. Nah, caranya tinggal kita tekan delete saja. Nah, begitulah teman-teman cara membuat penomoran pada multi level list ya. Jadi misalnya kita ingin membuat bab 2, tentunya kita akan mengawali dengan angka 2 ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Tadi bab 1 ya, sekarang bab 2 ya. Misalnya sini ada bab 2. Misalnya sini ada poin-poin. Tadi ketika bab 1 ini diawali dengan poin 1 ya teman-teman ya. Nah, karena ini sudah menjadi bab 2, tentu di sini poin pertama adalah poin diawali dengan angka 2. 2.1 titik tekan spasi atau spacebar. Nah, jika teman-teman mendapati seperti ini, tidak otomatis menjadi penomoran karena ini tidak aktif ya simbolnya ya. Klik saja ya teman-teman ya, ini untuk mengaktifkan ya. Ini kita ganti saja, klik 2.1. Nah, ini otomatis akan menjadi penomoran ya. Misalnya poin pertama, apa gitu ya, ini kedua gitu ya teman-teman ya. Jadi
Misalnya dari poin seperti ini ada perincian lagi, tekan enter, karena ini akan merinci yang bagian 2.1. Ini kita tekan backspace untuk menghapus, kemudian poinnya kita tulis 2.1 titik baru pertama nih ya, poin pertama titik, tekan spacebar pada keyboard ya teman-teman ya. Nah, karena ini di sini kita rapikan ya, geser ya. Ini first line indent, klik tahan, geser, luruskan dengan huruf P. Karena ini terlalu jauh, kemudian dekatkan kursor pada hanging indent, klik tahan, geser ke kiri. Enter, tulis lagi. Nah, ini otomatis menjadi penomoran ya, seperti tadi teman-teman ya. Selanjutnya pada bab selanjutnya caranya sama teman-teman ya. Pada poin pertama sini akan mengikuti bab ya. Jika bab 3 maka poin sini menulisnya adalah bab 3.1 ini ya, untuk menuliskan poin-poin yang akan dibahas pada bab 3 gitu teman-teman. Begitulah teman-teman pembahasan kita seputar bagaimana cara membuat, menggunakan atau mengatur bullet atau bullet ya, bullet dan numbering, juga multi level list pada lembar kerja Microsoft Word ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa dimengerti. Jika dari yang saya sampaikan tadi ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa menulis di kolom komentar ya, bisa menanyakan di sana ya. Mudah-mudahan saya bisa dengan cepat membalas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dapatkan terus update video-video terbaru setiap harinya ya, dengan mengklik tombol subscribe, juga nyalakan notifikasinya ya dengan mengklik loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.